hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Shalom. Sekali lagi Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, percayalah bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus amat berharga. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan telah diangkat menjadi murid-Nya. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya terus dinyatakan bagi kita hingga pada saat ini. Mari datang kepadanya dalam perenungan tema pada hari ini, harga mengikut Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan dengan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Mari Datanglah. Janganlah mereka dihalangi
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Dan besertamu juga. Tentu kita bersama tetap menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan oleh karena itu mari di kesempatan ini kita bersama datang dengan segala kerendahan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seberapa berhargakah kita? Sejauh mana kita menghidupi bahwa hidup ini sangat berharga? Saudara, berkali-kali kita mendengarkan bahwa hidup ini berharga. Tetapi berkali-kali pula kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Pada situasi seperti itulah sesungguhnya kita telah jatuh dalam dosa. Mari merenungkan dosa kita di hadapannya. Bila ku
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Amin. Ku heran Allah mau memberi. Untuk itu mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 1 ayat 7 demikian. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Bermazmur dan dibaca secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri saya bersama dengan saya membaca tulisan yang agak keluar, dan kelompok kanan saya membaca firman Tuhan dengan tulisan yang agak keluar. Ya. Jadi 3 re, kita ambil dari tengah, kelompok kiri dan kanan. Dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Ayat pertama saya baca bersama dengan kelompok kiri saya, kemudian dan selanjutnya tulisan yang keluar saya baca dengan kelompok kiri bersama dengan saya, dan tulisan yang agak ke dalam dibaca oleh kelompok kanan saya. Kita mulai. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat yang ke-6 kita mulai. Hanya ada pada Allah saja kiranya aku tenang.
Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah percaya kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, satu kali Allah berfirman, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Amin. Buangmu kasalamaran, sia kamalabiran. Buangmu kasalamaran, sia kamalabiran. Buangmu buntu batungku, sia pengtire runganku. Rapamu tu penaku, mengkatutun lako puang. Buangmu buntu batungku, otoka salamaran. Ia moto merendenku, laiku dilelele. Mai komi masola nasan, paranwan lulaku puang. Bung kami tu pena ami, Dio olo malabina. Rapamu tu pena angku, engkatutun lako puang. Buangmu buntu batungku, otoka salamaran. Ia moto merendengku, laiku tilendele. Na pombiran wan kalemi, siaga ukadakimi. Tak nalakalang penami, tumintu eanami. Rapamu tu penaangku, mengkatutun lako puang. Buangmu buntu batungku, otoka salamaran. Ia moto merendengku, laiku dilendele. Dami alatang abangmi, sarobu tu kadake. Mintu apa dirambangan, tanah kalau buangta. Rapamu tu penaangku, mengkatutun lako puang. Buangmu buntu batungku, otoka salamaran. Ia moto merendengku, laiku tilendele. Saatnya kita akan
mendengarkan firman Tuhan yang bacaan lektor 1 Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Dan kemudian bacaan untuk lektor 2 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Dan bacaan untuk pelayan firman Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Yaitu Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah berada dalam gedung gereja ini menyembah Engkau. Dan setiap kami yang hadir kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Namun kami mengakui akan ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami. Karena itu harapan besar kami, Roh Kudus tetap hadir bersama kami dalam gedung gereja ini. Menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengarkan, Tuhan materaikan dan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayatnya yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat 31. Kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat 31. Firman Tuhan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli.
Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan kiranya itu tetap menjadi bagian hidup kita dan tetap kita pelihara. Kurre sumanga buang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Ya, tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa di tahun 2024 ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam persekutuan kita bersama dengan sesama. Ya, dan terlebih khusus persekutuan dengan Tuhan sampai pada hari yang ke-21 pada hari ini. Harga mengikut Yesus, saya kira ya kita semua sepaham kalau dikatakan bahwa ya harga itu sangat ditentukan oleh sebuah nilai. Sampai situ lah.
Ya, bahwa harga itu selalu ditentukan oleh nilai. Ya, mengapa logam mulia itu lebih berharga ya daripada batu bara? Ya, karena ditentukan oleh nilai. Ya. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa umat manusia ini ya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Ya, dan karena itu manusia ditempatkan untuk menjaga bumi ini. Sekali lagi ditempatkan untuk menjaga, memelihara bumi ini. Untuk siapa itu? Bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengelola dirinya yang berharga. Ya, hanya saja bahwa di kemudian hari ya manusia tidak menghargai harga yang Tuhan sudah tetapkan pada dirinya, bahwa dia adalah mulia di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang juga dikatakan tadi, ya bahwa pilihan Yesus jatuh kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya karena Tuhan menilai ya Bapak Ibu punya nilai yang sangat tinggi. Ya, dan saya kira kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, bahwa persekutuan yang paling tinggi nilainya di hadapan Tuhan ialah orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih oleh Dia untuk menjadi pengikutnya. Ya, dan semestinya kita bangga dengan itu, bukan bangga dalam pengertian membusungkan dada atau menyombongkan diri di kuah kumua, oh iyo, nah kami mana. Tidak. Ya, tetapi melalui sikap atau respon yang positif terhadap harga yang Tuhan sudah tetapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ialah bahwa kita sendiri yang sering tidak menghargai itu. Kita sendiri yang tidak sering menghargai. Ya, padahal saudara-saudara kita di luar persekutuan dengan kita, ya sangat kagum dengan apa yang dilaksanakan oleh umat Tuhan. Ya, pada pembekalan majelis gereja yang lalu, sebelum Bapak Penatua dan Diaken yang terpilih sekarang ini di tahun 2024, 2020 sampai 2026 ini, ya sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu, ya dibekali dengan pembekalan-pembekalan yang sifatnya untuk mengisi penatua dan diaken untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya, pemateri mengatakan, ya Bapak Pendeta Yonan Tadius, ya karena Bapak Pendeta Yonan Tadius ini sudah berkeliling di Republik ini untuk ya menyatakan ya pembinaan, pembekalan, konselor. Ya, lalu kemudian ada informasi yang disampaikan oleh beliau dengan mengatakan ya bahwa penyampaian pemberitaan Injil itu buat mereka tidak terlalu berpengaruh. Ya, artinya mereka tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Artinya penyampaian pemberitaan kabar sukacita itu melalui kata-kata. Mereka katakan kami tidak terlalu terpengaruh dengan itu. Ya, tetapi katanya yang paling mereka takuti ialah bahwa orang Kristen itu menjadi eksemplaris, menjadi teladan. Menjadi teladan.
menjadi contoh. Dan kehadirannya di berbagai bidang kehidupan benar-benar menjadi contoh. Dan pengakuan yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kurang tahu apakah juga saya sudah sampaikan di sini. Ya waktu saya masih pelayanan ya di daerah Kalimantan waktu itu, ya ada seorang saudara kita dari seberang ya menyatakan kesaksiannya dengan mengatakan, memang kamu orang Kristen itu berbeda dari yang lain. Coba yang menjual gula pasir di sana itu Pak, timbangannya itu pas 1 kilo. Kalau yang lain memang 1 kilo. Tapi setelah ditimbang ulang, ya kurang dari itu. Untung-untung kalau 8 ons. Ya mungkin batu pitu mira. Bahkan lebih. Lalu ditaruh label 1 kilo. Nah kok aku mah ya mau perbedaan kita nak kamu toh. Jujur kamu. Ya jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau saudara-saudara kita ya mengagumi ya bagaimana sikap hidup kita sebagai ya orang Kristen yang seharusnya, ya jangan lalu kemudian kita sia-siakan. Kan demo te lagu nakua, jangan sia-siakan. Apa usaha lanjutnya toh? Oh, kamu mau taruh itu? Oh. Ya, jangan sia-siakan. Saya hanya membuka dan kita akan terus lanjutkan itu, tidak hanya perkataan di sini, tetapi kita taruh langkah Tuhan tak ya lo syakibung. Nah inilah sebenarnya makna mengapa kita harus datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi memuliakannya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Ya memakna nanti supaya dengan itu kita ya diisi, diperlengkapi dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Supaya dalam hidup kita ke depan, sesudah dari sini berkelanjutan ya toh. Nanti ku aku saya nggak itu gedung gereja, saya nggak juga bakti rumah tangga, mangka toh ya kita masuk dalam kehidupan sehari-hari, ya termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah kuatau manik mangka ma ibadah pagi opi, ya masih segar-segar dalam pikiran, lalu mangka saya raku banua, mangka toh nasi pak mek, oh si pemosuan. Iya. Milo share ke kada-kada wari tapi ya mungkin disertai dengan yang lain, tapi nak kuat tahu semua lah abiran di bambaki daripada di kada-kadaiki. Lebih tersimpan lama di dalam hati. Karena susitoko pertanyaan bagi kita. Apakah memang kita masih punya nilai? Apakah orang percaya punya nilai sehingga ia punya harga? Atau justru sebaliknya sudah tidak punya harga lagi? Tapi kok aku muak sudah masuk kita hari yang ke-21 ini, pada kita mau mengatakan bahwa kita harus ya mengelus dada kita kumakoyo. Batik toma dosa kan nipu. Lata penasan ni siar kato. Ya tapi anda marusia kota pertahankan itu. Supaya apa? Supaya memang benar-benar kita punya nilai. Ya. Ketika kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Nah nilai itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus kepada pendengarnya pada waktu itu. Nilai itulah yang sesungguhnya sudah lama dinantikan oleh umat Tuhan,
orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, sehingga ia mengatakan ya bahwa sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa harapan besar orang Yahudi ialah datangnya kerajaan Allah, di mana Mesias akan memerintah dan membebaskan mereka dari kekasaran Romawi yang sedang menjajah mereka pada waktu itu. Itu harapan besar. Ya, dan kalau Yesus mengatakan di sini kerajaan Allah sudah dekat, artinya ialah bahwa apa yang selama ini begitu lama dinantikan oleh mereka sudah ada. Sudah ada di tengah-tengah mereka. Tinggal persoalannya ialah apakah mau percaya. Itu persoalannya. Tetapi yang terjadi ialah bahwa justru hal sebaliknya, ya, yang mereka lakukan, mereka tidak mau percaya itu. Ya, matu adik, nah, ya saya belum pernah berkomunikasi langsung dengan orang Yahudi, tapi menurut saudara-saudara kita yang pernah berkomunikasi dan ya pernah bergaul dengan mereka, ya, dengan mengatakan sampai totemo na, ya ku adik nanti sabah dirang ibari, tapi saya kira memang demikian. Ya, dengan mengatakan ya bahwa ya masih mereka menunggu Mesias itu. Jadi kena morong apa teh? Ya kayak katakanlah orang lalu kemudian di aliran sungai, ya dia napa bawai-wai. Kue tamuiti. Iya, tamuiti. Na tamui bang moto. Iya, padahal lendu mo na kwa, tak pana lendu. Makanya makam pataruk, padahal lendu mo ya. Jadi apa nak katoraya kian apa makam palabu. Ungkampai putu tok lemo. Iya. Artinya mengharapkan sesuatu yang ya yang sudah lewat. Ya, dan syukur bahwa ya Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara dan saya, ya dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian menjadi saksi untuk itu. Ya. Tetapi lalu yang mengatakan bahwa itu sudah ada di tengah-tengah kamu, tinggal persoalan sekarang ialah nyatakanlah pertobatan. Dan karena itu salah satu panggilan ya Tuhan bagi umat manusia dan dunia ini adalah bertobatlah. Ya, dan saya kira kita memahami apa arti bertobat itu. Yang umum kita biasa dengarkan ialah bahwa meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus, lalu kemudian hidup dalam persekutuan dengan Dia. Ada perubahan sikap hidup, ya seperti yang Tuhan Yesus nyatakan ya kepada ya keempat muridnya tadi. Ya, mereka dari yang tidak percaya lalu kemudian mereka dijadikan percaya. Tuhan Yesus mengubah hidup mereka. Ya, dari kehidupan penjala ikan lalu kemudian masuk dalam rutinitas. Bukan lagi menjadi penjala ikan tetapi penjala manusia. Itu yang pertama yang harus kita nyatakan. Yang penting yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada banyak orang yang berbicara menyangkut soal kerajaan Allah, tetapi tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan Kristus. Dan itu berarti bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan itu bukan kerajaan Allah dalam arti yang sesungguhnya. Itu adalah kerajaan Allah yang palsu.
Ya, dan kemudian ya, kalau ada pertobatan lalu tidak dikaitkan dengan Kristus, itu pun juga adalah pertobatan yang palsu. Artinya bukan pertobatan yang sesungguhnya. Ya, karena pertobatan itu harus selalu terkait dengan Yesus. Ya, karena itu dikatakan bahwa apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan, lakukanlah dan katakanlah dan lakukanlah dalam Kristus. Jadi tidak ada sesuatu dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang lepas dari Kristus. Harus berpusat pada Kristus. Ya, tetapi tentu tidak hanya sebatas pada bertobat, ya, tetapi lalu kemudian dilanjutkan dengan percaya. Iya, percaya. Ya, percaya itu adalah bagian dari iman. Dan iman kalau tidak dikaitkan dengan Kristus itu bukan iman. Bukan iman. Ya, jadi kalau seseorang itu berbicara menyangkut soal iman, ini harus dikaitkan dengan Kristus. Tidak boleh tidak. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi? Semua kita kan percaya itu kan? Kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, lalu kemudian datang ke bumi dengan segala kerendahan hatinya, lalu kemudian berwujud dalam manusia, ya, dan mengambil rupa seperti manusia, Ia berlaku seperti manusia. Ya, namun yang membedakan ialah bahwa ya, Ia tidak berdosa. Tetapi Ia menanggung dosa yang Bapak Ibu, saudara dan saya jalani. Iya. Ya, dan kemudian sesudah kita menyatakan pertobatan, lalu kemudian menyatakan percaya kepadanya bahwa Dia itulah Tuhan dan Juru Selamat, seperti rumusan dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Ya, dan saya kurang tahu apakah masih ada ya Bapak Ibu saudara-saudara yang belum menghafal rumusan pengakuan Gereja Toraja dalam Mukadima Dempa. Dempar kata apa napalay atau dempur kumu takmi derangi. Dempa. Biasa di Pukana mungkin na. Kalau minggu ya tu di kuaku mua Yesus Kristus itulah Tuhan dan Jurus Selamat. Ini harus dihafal ini. Nah, aku tahu semua harus dihafal di luar kepala. Ya, tapi kalau dihafal di luar kepala, lupa. Ya, lebih baik dihafal di dalam kepala, di dalam hati le. Sampai lebih milih itu. Karena memang kita dituntut untuk menyatukan hati dan pikiran kita bekerja sama untuk menyembah Tuhan dan mengakui Dia. Ya, jangan hanya pikiran kita dan hati kita. Ya, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya muke, toleke, mak Pancasila kita. Ya, 1, 2, 3. Nah, kau PKB tolepi. Nah, kau duka pa PKB pis sampah. Oh, terwujud ya. Alun na PKB te kesusi te. Iya. Jadi itu kita sudah harus ya hafal mati. Kita percaya, lalu kemudian ya seperti keempat murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka memberi diri, tak nak nyau-nyau. Ya, tidak pernah kita mendengarkan mereka itu menggerutu. Ya. Dengan mempertanyakan apa maksudmu? Tidak. Tetapi mereka segera untuk mengikut karena mereka tahu bahwa ada maksud yang mulia, ya, sehingga Yesus memanggil mereka. Dan mereka menghayati bahwa tidak semua orang dipanggil oleh orang yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Dipanggil untuk mengikut Dia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, Saudara dan saya ini sudah mengikut Dia?
Kota Pebalito. Tak ikut siapa lah? Ya. Dan saya berharap bahwa kita bukan kita mengikut dia dengan setengah hati. Tetapi kita serius dengan sepenuh hati, dengan sebulat-bulat hati untuk mengikut dia. Nah, untuk mengikut dia ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya ada harga yang begitu mahal untuk mengikut Yesus. Apa itu? Ya, Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kupasang. Ya, bagi kita yang pernah hidup di desa seperti saya, ya berbicara soal kuk itu bukan hal yang asing. Ya, karena biasa kalau di daerah kami dulu di Luwu itu, ya mak tengko tahu nah ya tuh dipakai mak tengko, apa tuh dipakai mak tengko, sapi, batu tedong. Iya, sepasang sapi atau tedong dipasangkan kuk yang begitu berat dalam melakukan tugas yang berat. Sudah tugasnya berat, dibebankan lagi beban yang begitu berat untuk menyelesaikan sesuatu yang baik. Ya demikian juga ya bagi saudara-saudara kita yang tentara itu, tugas mereka berat, tetapi lalu kemudian dibebankan dengan ransel yang tak syamu ditandai apa syamu rajung. Ya, biasa kusang betambuk na joboko. Ya, ternyata rangselna. Ya, untuk melakukan apa? Tugas dan tanggung jawab kenegaraan yang luar biasa. Ya, jadi memang Bapak Ibu saudara-saudara di situ kita belajar ya bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik tidak ringan. Kita harus siap untuk diberikan beban. Beban itu apa? Penderitaan, kesusahan untuk menjalani semua. Ya, kemudian apa? Selain kuk, yang selanjutnya ialah menyangkal diri. Ya, dan saya kira penjelasan tentang menyangkal diri ini sudah sering kita dengar. Tetapi tidak apa-apa saya ulang. Ya, bahwa menyangkal diri itu mau mengatakan bahwa apa yang ada padaku bukan karena aku, tetapi dia, yaitu Yesus. Kalaupun kita diberikan pemikiran, nalar yang bagus, punya jabatan, punya kedudukan yang bagus, ia punya status sosial yang bagus, ia punya pendidikan, jenjang pendidikan yang bagus, kita harus mengatakan bahwa bukan saya tetapi dia. Kalau saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, menjadi pendeta, menjadi pastor, menjadi penatua dan diaken dan pengurus OIG, bukan karena saya, tetapi karena dia. Itulah penyangkalan diri. Dan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ya kita harus seperti itu. Ya, tidak boleh saya katakan sebaiknya, tetapi harus. Nah, lalu kemudian ya, sesudah itu apa yang seharusnya kita lakukan? Ialah memikul salib. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kemudian memikul salibnya. Ya, tetapi ada orang yang mengajarkan bahwa kita harus memikul salib Yesus. Oh, apa kita kekuatan kita untuk itu? Tidak pernah. Kalau kita bisa memikul salib Yesus, untuk apa dia datang di dunia ini? Ya justru karena tidak mampu, ya sehingga ia datang menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya yang ia minta. Pikullah salib kamu. Iya. Pikullah salib kita. Dan apa yang menjadi salib Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, lalu kemudian orang lain menyatakan yang tidak baik terhadap kita, nah itulah salib. Tapi kediko kumua
bokoki dan kemudian kita mengalami konsekuensi itu bukan salib. Itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, itulah harga yang kita harus alami untuk untuk mengikut Yesus. Ya, dan kalau harga itu, hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi sudah menjadi bagian hidup kita, maka saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyempurnakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Ya, tinggal bagaimana, apakah kita tetap mempertahankan atau justru kita melepaskan, itu tergantung. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini pun juga anak kita Silo, ya, ada di depan kita akan menerima pelayanan baptisan kudus. Ya, dan baptisan kudus yang kita laksanakan adalah baptisan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yang mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Bangsa itu semua penduduk, baik anak kecil maupun orang dewasa yang punya hak yang sama. Ya, dan kita telah hidup dalam kerajaan Allah. Anak-anak kita pun juga adalah warga kerajaan Allah. Ya, sehingga ya wajib sifatnya untuk ya mereka menerima ya pelayanan itu. Ya, dan saya kira ya di antara kita tidak ada lagi tanda tanya menyangkut soal bagaimana dengan baptisan anak-anak. Ya, bagi gereja Toraja dan saudara-saudara kita yang lain ya melaksanakannya. Ya, mengapa demikian? Ya, akan jelas nanti dalam formulir ketika saya akan membacakan formulir baptisan kudus untuk anak-anak. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di tempat kita masing-masing, di tempat duduk kita masing-masing, ya dalam saat teduh kemudian kita camkan harga untuk mengikut Yesus, yaitu memikul salib, kemudian rela untuk menyangkal diri dan memikul kuk yang harus kita tanggung. Dengan demikian, keselamatan yang sempurna akan menjadi bagian hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya sampai pada langit dan bumi yang baru. Amin. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali dengan segala kerendahan hati berkomunikasi dengan Tuhan dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan bagi kita semua. Demikian. Bapa kami yang di surga, Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat pundi yang dijalankan saat ini. Dan kita tahu bahwa di dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Berkat-berkatnya sungguh kita rasakan. Untuk itu, mari kita membawa persembahan kita untuk pelayanan di ladang Tuhan. Dan persembahan kita saat ini dituntun dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 7. Mazmur 62 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dari nyanyian bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, dan kalimat selanjutnya. Bukan
Silakan kepada anak kekasih Vito untuk menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Sekali lagi kepada anak kekasih Vito, disilakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada anak kekasih kita Silo Aranda Salempang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan, serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita.
Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah, bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa ada waktu di mana kami duduk bersama memuliakan namamu dalam gedung gereja ini. Sambil kami mempersembahkan hidup kami kepadamu dan mempersembahkan segala potensi-potensi yang ada pada kami. Terlebih khusus yang kami nyatakan, baik itu melalui kotak persembahan, melalui amplop persembahan, dan juga melalui pundi-pundi persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-mu. Kami yakin bahwa Tuhan semuanya memberkati dan bermanfaat bagi kemuliaan-Mu dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, dan kami majelis gereja-Mu. Tuhan anugerahkan bagi kami hikmat untuk menata persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan. Dan juga ajarkan bagi kami sekalian untuk terus menerus menggunakan secara baik dan benar yang masih ada pada kami. Bukan untuk melawan dan mempermalukan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Dan hidup kami tetap berkenan kepadamu. Juga ya Tuhan, kami bersyukur atas pelayanan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami tentang harga mengikut Yesus, bahwa itu tidak gampang bagi kami, penuh dengan tantangan, yang membutuhkan kesiapan hidup kami untuk menerima dan menghadapi segala hal yang berkaitan dengan tantangan hidup kami sebagai orang-orang yang Kau telah panggil dan utus di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kehadiran kami sebagai anak-anak atau ahli waris kerajaan Allah. Kami yakin Roh Kudus akan terus menuntun kami dan mengingatkan kami ketika kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan hidup, supaya wujud ketaatan dan kesetiaan-Mu terhadap kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan terima kasih ya Tuhan atas pelayanan firman yang kelihatan, yang juga boleh dinyatakan dalam ibadah ini, yaitu pelayanan sakramen baptisan kudus yang dilayankan kepada anak kekasih kami Silo Aranda Salempang. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih kami ini Tuhan tuntun dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan ia bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Dan kedua ayah dan ibunya, Bapak Salempang Tandi Payung dan Herlina Limbu, Tuhan tetap berikan hikmat untuk tetap menjaga, mendampingi, menuntun dan mengarahkan anak kekasih Silo kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa atas pertolongan Tuhanlah sehingga ada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan pada hari ini kepada saudara kekasih kami Sofianti Dolen dan Ruben Yodas. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memperlengkapi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga pertolongan dan campur tangan Tuhanlah yang mereka alami. Dan sukacita yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, dan juga dalam pekan ini. Sehingga pertolongan Tuhan Engkau tetap nyatakan, dan rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas pertolongan Tuhan
kepada anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam pendidikan mereka, yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberkati alat-alat yang kami gunakan sehingga semua boleh berfungsi dengan baik. Juga bersyukur bahwa Tuhan tetap memakai kami bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan kami yakin itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semua itu bersumber daripada-Mu yang kami layankan untuk kemuliaan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Seperti yang dialami oleh Ibu Yuli Rambo yang selesai operasi mata dan masih akan rencana untuk operasi mata yang sebelahnya. Yang dialami oleh Bapak Yakub Daud yang saat-saat sekarang ini Tuhan sedang dalam pemulihan di rumah. Yang dialami oleh Herianto Rangan, cucu dari Bapak Yusuf Silambi yang selesai operasi di Wahidin. Bapak Immanuel Yusuf yang sedang dirawat di rumah sakit Balikpapan. Evani Tangkeallo juga sedang berobat jalan. Ferol Galih Putra, keponakan Ibu Yospina Randa yang kecelakaan di Toraja dan dirujuk ke Makassar dan akan dioperasi, rencana operasi Tuhan. Yang dialami oleh Bapak Yopi Pati, om dari Ibu Alfrida Palembangan yang sedang berobat jalan. Nyonya Siswanti Palayukan yang sedang dirawat di rumah sakit PJT. Yang dialami oleh Ibu Wani Ampulembang sementara pemulihan di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap senantiasa hadir melawat mereka masing-masing. Sehingga melalui lawatan Tuhan mereka dapat mengalami pemulihan yang bersumber daripada-Mu. Dan Tuhan tetap kuatkan mereka untuk menghadapi realita penyakit itu. Sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Demikian juga ya Tuhan, untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, om tante kami, kakek nenek kami, anak cucu kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami percaya bahwa Tuhan hadir melawat mereka masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang Engkau tetap nyatakan buat Bapak Surya Dharma Tarukalo bersama dengan Ibu Kekasih yang Tuhan karuniai seorang cucu perempuan. Itu adalah berkat Tuhan buat keluarga kekasih kami Bapak Surya Dharma Tarukalo sekeluarga. Terlebih khusus buat anak kekasih yang selama kurun waktu kurang lebih 9 bulan lamanya mengandung anak kekasih dan boleh menjalani proses melahirkan melalui proses operasi sesar. Dan kami bersyukur bahwa ibu dan anak yang baru lahir tetap dalam keadaan yang sehat. Berkat pertolongan Tuhan.
Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu. Sekiranya ada yang dalam keadaan hamil, Tuhan tetap memberkati janin dan anak yang ada dalam kandungan mereka, sehingga boleh bertumbuh dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua yang hadir bersama-sama Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami, menjaga kami dalam berbagai-bagai pergumulan-pergumulan di seputar kehidupan kami. Kami percaya bahwa dengan itu Engkau justru menguatkan kami dan memberikan kami ketabahan dan kesabaran, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami yakin bahwa sepanjang pekan ini Tuhan tetap memberkati kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah maupun di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuntunan dan pemeliharaan-Mu lah kami alami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam mengemban tugas bersama, dan Tuhan tetap memberkati ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh jemaat Tuhan hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Sidang pleno majelis gereja akan dilanjutkan hari ini. Kami yakin Tuhan tetap memberkati dan semua berlangsung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami selalu yakin Engkau tetap menyertai mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih khusus dalam persiapan mereka bersama kami sebagai anak bangsa untuk menghadapi pemilu di bulan depan. Baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam pemilihan DPD, DPR, baik itu pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan buat saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalamnya, kami pun yakin Tuhan Yesus tetap memberkati mereka dan dapat melakukan persaingan yang sehat demi kepentingan bangsa kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Ada warta tambahan. Undangan Natal, saya bacakan undangannya. Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya bersama dengan jemaat. Undangan Natalnya yaitu Natal Keluarga Kristiani Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Saya ulangi, undangan perayaan Natal Keluarga Kristiani Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 13 WITA sampai selesai. Pukul 13 WITA sampai selesai. Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulsel. Di undangan ini 13.00 WITA.
13.00 Wita sampai selesai. Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk percaya pada Injil, sehingga meninggalkan segala kejahatan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput sedang jemaat untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan mengangkat pujian sekali lagi kepada Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Saudara kekasih Tuhan, pergilah dan jadilah pengikut Yesus yang setia. Percayalah, Allah selalu besertamu. Kami siap menjadi pengikut Yesus yang setia. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kita mengangkat pujian kepada Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, dan kalimat selanjutnya.